Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Fernanda Hasan dari kelas 10 MIPA 3 dan di sini saya mau menjelaskan tentang materi fungsi dari mata pelajaran matematika wajib. Mulai dari definisi. Apa itu definisi fungsi? Fungsi adalah suatu relasi yang memetakan setiap anggota dari suatu himpunan yang disebut sebagai daerah asal atau domain ke tempat satu anggota himpunan lain yang disebut kodomain. Definisi domain itu artinya seluruh anggota himpunan daerah asal. Apa itu definisi kodomain? Definisi kodomain adalah seluruh anggota himpunan daerah kawan. Apa itu definisi range? Range itu adalah hasil himpunan dalam daerah kawan yang terpasang oleh anggota himpunan awal. Apa itu relasi? Relasi itu menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Nah, yang kedua ada syarat-syarat fungsi. Syarat yang pertama itu setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan, dan syarat yang kedua itu setiap anggota himpunan A hanya dipasangkan dengan satu anggota himpunan B. Di sini bisa dilihat ada contoh-contohnya. Dan di contoh yang pertama dan kedua itu merupakan fungsi. Kenapa? Karena di contoh yang pertama anggota-anggota di domainnya terpasangkan dengan satu anggota kodomain. Itu berarti fungsi. Di contoh yang kedua ini juga merupakan fungsi. Kenapa? Karena semua anggota yang berada di domain ini terpasangkan dengan anggota kodomain. Meskipun ada anggota kodomain yang tidak terpasangkan, itu masih bisa dinyatakan fungsi. Nah, di contoh yang ketiga dan keempat ini bukanlah fungsi. Kenapa? Karena anggota yang berada di domain terpasangkan dengan dua anggota kodomain. Itu tidak boleh dan jadinya bukan merupakan fungsi. Dan di contoh yang keempat itu bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota di domainnya yang tidak terpasangkan dengan anggota kodomain. Nah, selain itu ada juga jenis-jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi injektif. Fungsi injektif itu anggota himpunan daerah kodomainnya boleh tidak memiliki pasangan, namun semua anggota kodomain yang terpasangkan hanya ada satu, seperti yang dilihat di contoh yang di sebelah kanan. Jadi semua anggota domainnya terpasangkan meskipun ada anggota dari kodomain yang tidak terpasangkan. Ini yang dimaksud dengan fungsi injektif. Yang kedua ada fungsi surjektif. Apa nih? Jadi fungsi surjektif itu anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu, namun tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan, seperti yang bisa dilihat di contoh sebelah kanan. Jadi ada dua anggota dari domain yang terpasangkan dengan satu anggota dari kodomain. Inilah yang dimaksud dengan fungsi surjektif. Nah, yang ketiga ada fungsi bijektif atau yang lebih dikenal dengan korespondensi satu-satu. Jadi semua anggota domain dan kodomainnya terpasangkan tepat satu-satu seperti ini. Seperti di contoh ini. Jadi 1 terpasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan B, dan 3 dipasangkan dengan C. Jadi semua anggota dari domain dipasangkan dengan satu anggota dari kodomain. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada kekurangan kata atau kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.